Ada berbagai pihak juga yang demen ngeliat kalau kita ribut, kalau kita kerusuhan, ekonomi kita kolaps. Bukankah orang luar negeri, antek asing gitu, yang punya duit banyak bisa beli semua saham kita dengan harga murah tuh? Amerika itulah negara yang sangat ingin mengontrol negara-negara lain tuh kayak pion. Mas Timothy sama Aditya ini menyarankan MBG itu budgetnya dinaikin. Selama ini berapa? 15.000 per porsi. Kurang bergizi lah 15. 20.000 harusnya. Bikin 20.000. Tapi fokus ke daerah 3T. Kita bisa didengar di YouTube maupun di Spotify, di podcast Manusia Masa Depan. Jangan lupa juga untuk follow di Instagram maupun TikTok kita di @redaksi_nalar_tv. Kita kembali lagi bersama Aditya Pratama. Dia adalah founder dari PT Braja Biru Abadi, seorang guerrilla marketing guru. Sama Adit kita mau bicara soal gimana sih kondisi dunia saat ini di mata investor, di mata pebisnis, di mata masyarakat, dan di mata Adit tentunya. Karena rasa-rasanya dengan apa yang terjadi di dunia saat ini banyak ketidakpastian. Kita nggak tahu nih harga minyak minggu depan aja kita udah nggak tahu nih, dan efeknya nanti harga makanan di tengah Lebaran, wah, gue udah nggak bisa paham lagi deh. Lu sendiri ngebaca kondisi ekonomi geopolitik saat ini tuh gimana? Ya, tanggal dulu nih ya. Ke kita ya. Ini tanggal 14 Maret. Hari ini 14 Maret 2026. Kondisi 14 Maret 2026. Semua orang lagi ngomongin Selat Hormuz. Yes. Orang lagi pada ngomongin alokasi dana MBG. Orang lagi pada ngomongin kredit rating kita yang dapat review outlooknya negatif dari Moody's dan kawan-kawan dan segala macam. Hari ini secara kasar Indonesia dan negara-negara Asia lainnya itu lagi ditempa sama kondisi yang sangat tidak nyaman secara ekonomi. Tapi pertama, kalau teman-teman sering lihat podcast gue tuh orang yang sangat memanfaatkan kritik terhadap pemerintah untuk mendapatkan popularitas. Jadi gue sering banget kritik pemerintah dah. Tapi lu harus tahu juga, ada bagian yang salah bokap nyokap kita. Ada bagian yang memang lingkungannya kagak bisa diapa-apain. Ini jelas banget. Lu makin jelas kalau lu baca bukunya Noam Chomsky, Noam Chomsky, ya. judul Hegemony or Survival. Pak, Amerika itu, terutama Amerika, dan gak cuma Amerika, dan semua negara maju, tapi dalam konteks ini Amerika, itulah negara yang sangat ingin mengontrol negara-negara lain tuh kayak pion. Berapa negara sih yang akhirnya diruntuhin demokrasinya, dibikin kacau cuma gara-gara ngeganggu kepentingan United Fruit Company. Gara-gara perusahaan buah milik Amerika itu mau diturunin sama reformasi pertanian di satu negara yang inisialnya G, langsung habis itu disikat itu negara, dibikin rusuh, dibikin kacau. Nah, maksud gue kondisi sekarang itu adalah kondisi di mana 14 Maret nih, kondisi kita paling was-was. Karena lihat deh, ciri-ciri 14 Maret ini ya, aktivis disiram air keras. Baru berapa waktu lalu, apa sehari apa hari ini gitu ya. Kemarin kayaknya. 3 hari lalu ya. 2 hari ya. Aktivis disiram air keras. Pak Ermanto Usman dibunuh di rumahnya. Semua ciri-cirinya abis isi apa? Podcast. Iya. Nah, orang baru bicara, mati disiram air keras. Gue cuma mau ngajarin cara berpikir nih, penalaran. Penalaran gini. Betul. Seakan-akan dari podcast-podcast ini yang terganggu pihaknya siapa sih? Seakan-akan dari pemerintah. Seakan-akan dong. Ya. Betul. Pikiran pertama kita kalau hitam putih. Yo, jangan-jangan pemerintah nih. Wah, kalau dia gak seneng ya, langsung disiram air keras lu. Tapi kalau gue jadi pemerintah, ngapain gue siram air keras sih? Gue ilangin dong. Maksud gue, masa gue sebego itu ya kan? Maksud gue gimana ya? Coba pikir juga. Di dunia itu kita tuh kagak polos-polos banget. Ada berbagai pihak juga yang demen ngeliat kalau kita ribut. Kalau kita kerusuhan, ekonomi kita kolaps. Bukankah orang luar negeri, antek asing gitu, yang punya duit banyak bisa beli semua saham kita dengan harga murah tuh? Bukankah kalau kerusuhan seperti 98 terjadi lagi, itu diskon gede-gedean tuh buat banyak hal di Indonesia nih. Properti kita apa semua bukannya merongsok langsung, bukannya ini langsung jadi permainan mereka. Artis ini bukannya gue bilang udah pasti pemerintah bersih, ya gue kagak tahu. Cuma maksudnya
ini adalah kesempatan pemerintah tuh gali, jangan setengah-setengah. Iya. Cari sampai ketemu tuh orangnya siapa yang nyuruh dia, siapa terus gali terus. Itu nanti maksud gue itu kesempatan buat buktiin kalau bisa berhasil ya, bahwa ini tuh jangan semudah itu diprovokasi gitu. Maksud gue ntar lu kalau udah nggak genting, lu ribut lagi, lu jelek-jelekin lagi, nggak apa-apa, lu bikin meme lagi. Cuman kalau lagi genting jangan dong. Tapi ini kalau eskalasi diterusin, apa rakyat nggak rusuh? Coba kebayang nggak? Rakyat ini rusuhin tuh bukan gara-gara hal besar, gara-gara hal emosional. Contoh kemarin demo Agustus, emang berantemnya gara-gara apa? Gara-gara kepentingan apa? Alokasi APBN yang ini enggak. Gara-gara Ekopatrio joget. Iya kan? Coba apa yang menenangkan rakyat setelah demo? Ya udah, ini Ahmad Sahroni yang ngatain apa, kan Ahmad Sahroni ada ngomong apa waktu itu, goblok atau apa gitu-gitulah ya. Oh itu dicabut ya. Ekopatrio rumahnya kita jarah. Coba lucu deh. Ekopatrio korup enggak? Emang itu kasusnya Ekopatrio korupsi enggak? Dijoget. Jadi padahal yang korupsi lebih banyak loh. Nah maksudnya ngerti gak? Gak ada yang digituin. Iya kan? Tapi yang ini nyakitin hati gitu istilahnya. Itu maksudnya. Jadi rakyat kita tuh lebih gampang gerak karena emosional, dan itu memang manusiawi. Nah maksudnya kita juga pinter-pinter dikit dah. Kita mau ngekritik Pak Bahlil, mau ngekritik siapa-siapa, nanti tunggu kondisi kagak ekstrim kayak begini. Kan gak mungkin mereka panas-panasin kita terus kan. Nanti pala kita udah dingin, kita hantam. Makanya untung krisis ini terjadi pas lagi bulan puasa. Sengaja orang agak nahan-nahan nih ya kan. Nah setelah bulan puasa, abis lebaran, apa enggak dar-der-dor tuh. Nah maksudnya kan pelan-pelan kan berita dibangun apa? Wah kita lagi dibungkam nih. Ini kejadian nih, parah nih, rejim. Kita aktivis pada dibantai nih, kita dibunuh. Kan semua bakar-bakaran gitu. Maksudnya mikir dikit lah, jangan seakan-akan cuman antara kita doang yang berantem. Jangan-jangan ada pihak ketiga yang senang kalau kita berantem gitu loh. Itu mungkin kesadaran yang harus selalu kita miliki ya. Ini lagi-lagi bukan menunjuk siapa yang benar siapa yang salah ya. Bukan lantas bilang wah belum tentu pemerintah terus pemerintah selalu benar, juga nggak gitu juga. Ya pemerintah sih udah jelas banyak salahnya, paling banyak salah sih harus jujur ngomong. Ya, tanggung jawabnya besar, jadi kemungkinan salahnya tentu juga ya pasti akan besar juga. Nah cuma kita harus selalu membuka pikiran bahwa akan selalu ada orang yang akan berusaha untuk mengacaukan hubungan kita ini gitu loh. Tau gak yang paling gila apa? Apa tuh? Ini gue ngomong jujur nih, gue bukan mau ngebelain orang atau mau apa ya. Tapi ini belak-belak fakta begini. Kadang-kadang kita nggak tahu. Musuhnya jangan-jangan bukan pemerintah, bahkan bukan antek asing. Pikiran kita sendiri, tau gak lo? Negative thinking. Berapa banyak? Sebenarnya, lu jangan pikir gue jelek. Pemerintah udah bener-bener banyak salahnya. Udah buset, gue kritik mulu dah. Yang gue bilang waktu itu viral di Big Alpha, penontonnya 4 juta. Di TikTok, di post sama Jawa Post, likes-nya 500.000. Gue cuma ngomong gini, Pak Purbaya itu kalau di Singapura, itu standar. Menteri yang biasa aja. Ya menteri itu ya harusnya kerja. Kerja itu standar. Itu kan kagak lagi ngejelekin, kagak lagi muji. Gue cuma ngasih tahu orang namanya kerja tuh standar kan. Nggak mungkin dong bos tuh tepuk tangan gara-gara, wah kerja lo dia. Absen dan membuat presentasi. Ya namanya menteri keuangan nih kerjanya begitu. Lo kira ngapain tanam padi? Nah maksudnya adalah, gue cuma ngomong gitu doang. Maksud gue gini, kadang-kadang ya pemerintah udah jelas banyak salahnya. Cuman kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang bukan pemerintah yang inginkan, bahkan bukan antek-antek asing, bukan goreng-gorengan. Ya emang kadang-kadang kejadian itu ditafsir sama rakyat langsung jadi negatif, gara-gara semata-mata seru-seruan. Ya karena kayaknya ini fit the profile. Nah masalahnya gara-gara fit the profile, akhirnya orang jadi pada ribut. Karena kita selalu melihatnya sebenarnya tidak mungkin semuanya itu dari awal polos. Kita melihatnya sudah ada pendapat-pendapat duluan, baru kita melihat perkembangan itu ya udah bercampur dengan pendapat yang tadinya sudah kita miliki. Udah ya begitu kan jadinya kan. Apalagi di era media sosial ini, di mana informasi itu banjir. Kita udah nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang AI, yang mana yang enggak gitu. Jadi gitu apalagi aja AI tuh. Coba bayangin gak tuh? Kalau mau ngadu konflik horizontal, gampang banget kan? Tapi lu khawatir akan ke arah sana atau menurut lu kita sudah cukup dewasa dibandingkan? Enggak, gue khawatir karena satu AI, sesuatu yang AI dan kekuatan media sosial yang terfragmentasi, itu luar biasa dan dikontrol susah. Pemerintah baru tahu itu kacau saat sudah kacau, karena ngontrolnya susah banget. Siapa sih yang tahu hati orang? Berapa banyak berita hoax yang udah nyebar? Dan kedua El Nino. El Nino kita kali ini itu berkepanjangan dan lebih early.
Musim kemarau. Artinya pasti ada yang gagal panen dong. Kalau gagal panen harga mau nggak mau pasti naik dong. Gue gak ngerti apakah pemerintah bisa ngutang buat nutupin supaya nggak rusuh dan segala macam. Tapi apakah dengan berita ngutangnya pemerintah nggak jadi masalah? Apakah nanti dan segala macam. Maksudnya Kemana? kondisi sekarang itu menurut gue 14 Maret kalau tanya kondisi Indonesia, menurut gue ini kondisi lagi panas. Sebisa mungkin diadem-ademin supaya jangan ribut. Karena nanti kalau ribut semua pihak rugi. Iya. Yang untung cuman yang kaya-kaya doang. Hmm. Nah menurut gue itu kalau lu tanya ya. Mengkhawatirkan jadinya nih kalau sebenarnya kalau dari apa yang lu bilang tadi ini soalnya kondisi keuangan negara kan juga lagi nggak oke nih, defisit anggaran udah mau lewat 33% nih. Per detik ini kalau tentang defisit anggaran jelas semua orang tuh langsung pasti ngomong satu hal, MBG kan. Nah dan itu udah ketahui bahwa kalau lu survei deh tingkat kepuasan masyarakat terhadap MBG, menurut pemerintah 70% puas penerima MBG. Nah, maksud gua gimana ya? Nah, gue sangat menyuarakan untuk satu, MBG itu udah jelas menurut gue ya. Media sosial tuh udah nggak perlu disurvei lagi. Kebanyakan orang kagak setuju karena MBG ditaruh di seluruh daerah Indonesia. Jadi bukan nggak setuju MBG? Bukan, nggak setuju MBG ditaruh di seluruh daerah Indonesia. Taruhlah MBG di daerah di Papua, Indonesia Timur. 3T lah setidaknya gitu ya. Itu gue yakin setuju dan anggaran pasti turun. Iya pasti jauh. Makanya, tapi kalau kita media kita beritanya gini. Mas Timothy sama Aditya ini menyarankan MBG itu budgetnya dinaikin. Iya dong. Budgetnya dinaikin. Selama ini berapa? 15.000 per porsi. Kurang bergizi lah 15. 20.000 harusnya. Bikin 20.000. Supaya yang punya dapur mendengar beritanya seneng kan. Kita jangan diserang dulu. Tapi yang kedua 20.000. Tapi fokus ke daerah 3T tadi. 3T. Jadi mereka bayangin. Mereka senang, makin senang naik budget. Tapi naikin 15.000 jadi 20.000. Tapi kalau cuma 3T malah anggarannya turun. Turun justru. Nah habis itu sisa anggarannya dipakai buat apa? Ya banyak hal lah, prioritas-prioritas lain lah. Mungkin naikin gaji guru, naikin gaji guru honorer. Ya gini loh, MBG sama guru tuh nempel banget. Soalnya itu petugas MBG yang datang nganterin, masa gajinya lebih tinggi daripada guru yang ngajar seharian? Ouch, ya kan? Itu guru sensitif lah. Atau ngeliatin sekolah, itu pasti bisa. Maksudnya gini loh, pemerintah misalnya nih, kita ajarin dikit nih tentang media misalnya. Lu naikin gaji atau kasih bonus guru honorer sedikit aja, itu rakyat udah seneng banget itu. Apa sih kenapa sih kagak dikasih dikit? Itu kan itu juga udah enakin dia, dan guru ini kan investasi jangka panjang ini. Nah, yang kayak gitu-gitu itu menurut gue bakal tenangin tuh. MBG fokusnya hanya di daerah yang 3T, tapi naikin budgetnya supaya kita diterima sama dua belah pihak. Jadi konteksnya dapur-dapur SPPG, paling yang benci kita dapur SPPG yang ini apa? Yang di kota-kota besar gitu. Ya kan? Tapi ingat prinsipnya, kalau kita ngelawan raksasa, jangan kita bantai raksasa, kita udah pasti kalah. Biarin raksasa lawan raksasa. Jadi kalau kita bilang naikin 20.000, yang punya dapur SPPG Indonesia Timur dan daerah 3T senang dong. Happy. Gila makin mantep nih. Biarin raksasa dapur SPPG, pemilik dapur SPPG Indonesia Timur berantem sama pemilik SPPG dapur Indonesia Barat. Biarin mereka yang berantem, jangan kita. Kalau kita yang berantem sama dia pasti kalah. Tapi kalau kayak ini kan kepentingannya bisa jadi pas meeting, saya setuju Pak. Iya. Karena kan ada yang mungkin berkepentingan untuk memiliki. Iya kan, dan dia mikir ya make sense lah. Jadi kalau gue mengutip bukunya Why Nation Fails ya, yang menurut gue sangat bagus sekali karena realistis. Poinnya adalah bahwa penyelenggara negara itu tidak akan mungkin membuat sebuah regulasi yang lebih merugikan dirinya sendiri. Dia pasti akan lebih memilih regulasi mana yang juga lebih mementingkan dirinya juga dan kelompoknya. Sehingga penting kita mendorong regulasi yang menguntungkan masyarakat tapi juga menguntungkan dia. Dalam arti gini, untung nih belum tentu benar-benar untung, tapi bisa jadi tidak terlalu rugi. Contohnya, regulasi ini bagus buat masyarakat, tapi dia menjadi mendapatkan mungkin preferensi masyarakat. Jadi secara politik namanya naik, nggak ada keuntungan uang gitu. Atau mungkin kelompoknya itu menjadi terlihat membela masyarakat, nggak ada kepentingan uang. Intinya dia harus tetap untung. Iya betul. Pejabat ini pada saat membuat sebuah regulasi, intinya ini realistis manusia aja. Iya. Di negara manapun. Tapi memang di beberapa periode waktu ada periode monetize.
Di periode monetize, awareness bisa turun dikit, popularitas bisa turun dikit, tapi bisa dimonetize. Jadi periode monetize itu anggaplah di Afrika ya. Periode monetize itu adalah periode di mana sekalipun itu nggak berjalan se populer itu, rakyat rata-rata nggak suka, tapi selama itu program bisa dimonetize, bisa hasilin duit buat elit-elitnya, tetap akan dilakuin. Nah, itu yang dibilang ekstraktif itu yang paling ngeri justru. Iya, dan sebenarnya karena pola pemilu kita masih begini, per 5 tahun yang biayanya juga terlalu mahal, mereka mau nggak mau pasti begitu. Ini sistem yang dibikin sama siapa emang? Nah, baca The Jakarta Method, baca How the World Really Works by Noam Chomsky juga. Jakarta Method penulisnya beda lagi. Itu kita tahu bahwa kita pun nggak berdaya di mata sistem yang dibikin sama Amerika. Emang cuman Indonesia yang dibikin kayak gini. Karena saat ini jadi demokrasi yang model begini dan biayanya mahal, hanya orang kaya yang bisa naik. Akhirnya yang punya modal duit. Siapa yang punya modal duit? Ya pengusaha. Ya gimana nggak kepentingan elit yang didukung. Nah oleh karena itu, yang tadi tuh, rakyat sekarang supaya tekanannya makin keras ke pemerintah, harus terus-terusan kritisin MBG. Cuma masa gini, pemerintah juga kalau mau dia dengar, ya kritisannya masuk akal. Gak mungkin dapur SPPG yang sekarang udah dibangun tiba-tiba langsung di-nolin. Pemerintah kelihatan pelin-pelan dong. Bayangin gak tiba-tiba nih, misalnya tiba-tiba presiden terus bilang, ya udah deh, gara-gara lihat komen-komen netizen saya kagak jadi deh MBG dah. Gak mungkin. Ya kagak mungkin dong. Maksudnya kalaupun dia mau gak jadi, ya jadi malu dong. Maksudnya masa dia begitu kan kagak mungkin lah. Jadi coba dong dikasih referensi yang lebih masuk akal. Jadi presiden pun ngerasa, ingat prinsipnya, kalau kita mau bikin orang terhormat, orang di atas kita, bagaimana mempengaruhi bukan orang di bawah tapi mempengaruhi orang di atas, kita tuh cuman kasih leads doang. Kita kasih arahan tipis-tipis, saran-saran tipis supaya seakan-akan saat dia ngambil keputusan itu keputusan dia bukan keputusan kita. Jadi bikin aja arahan-arahan supaya netizen tuh lebih pinter gitu kalau komentar. Karena kalau nggak mungkin pemerintah tiba-tiba, oke netizen, saya tidak jadi MBG. Itu langsung, wah berarti presiden kita lembek ya. Salah juga. Udah, berarti apapun kalau dikritisin dia takut. Ya nggak mungkin dong. Tapi kritisin, Pak Presiden, saya rasa program Bapak ini program paling mulia yang pernah ada loh. Apalagi kalau, jangan pakai kata tapi dong. Apalagi dan gitu kan. Kan orang suka kritik pakai kata tapi ya. Nggak usah pakai kata tapi, pakai kata dan. Pak, saya lihat ini program paling mulia. Karena Bapak ngasih makan orang miskin, Pak. Itu langsung nyata, mereka langsung kenyang. Dan lebih hebat lagi kalau anggarannya dinaikin, Pak. Untuk daerah 3T difokusin. Nah, sedangkan Bapak tahu dong, banyak food waste ya, Pak. Banyak yang MBG-nya dibuang, cuman diintip terus dibuang. Ya yang tinggal di Jakarta, ya MBG, apaan nih? Dia makannya makannya biasa 35-40 ribu gitu misalnya. Dia makan biasa hokben. Pas jelah MBG, waduh udah deh. Nah, sayang daripada dibuang, Pak. Alokasiin begitu. Itu ide Bapak bagus. Tapi bahasanya gitu ya, bukan Bapak ini tapi jangan belok. Anggap ini kelanjutannya gitu ya. Dan lebih hebat lagi, Pak. Kalau kayak begitu, orang mau kayak iya ya. Udah, nanti dia bilang, "Saya sudah memikirkan. Menurut saya akan fokuskan dan naikkan supaya juga dia juga ada muka di depan pemilik dapur SPPG. Jangan seakan-akan wah ini saya mau naikkan, tapi nanti kita alokasi. Apa nggak bisa pemilik kepentingan dapur SPPG Indonesia Barat dikasih juga jadi kepentingan di Indonesia Timur, kan tinggal diatur lah. Terus jelasin juga kalau kita mau ekstraksi sesuatu, kita mau ambil telur emas dari bebek, jangan lu bunuh bebeknya dong. Lu mau ambil daun emas dari pohon, jangan lu tebang pohonnya. Ini kalau MBG diterusin secara full begini, rakyat marah, APBN apa segala macam. Kalau akhirnya keputusannya adalah ya udah deh, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan akan memotong, siapa hero-nya nanti? Purbaya. Sayang dong. Masa semua yang dibangun hero-nya Pak Purbaya? Apakah memang mau direlakan begitu? Harusnya geraknya jangan Pak Purbaya motong. Kalau Pak Purbaya motong, orang langsung bilang, wah hero APBN Pak Purbaya. Itu kesempatannya hilang banget buat pemerintah, buat Pak Prabowo. Harusnya Pak Prabowo langsung dari awal dia bilang, kalau dia bilang motong kan ini kesannya dia gagal dong. Kok lu motong, berarti selama ini lu gak efisien dong. Berarti selama ini lu salah hitung dong. Jangan gitu. Saya sudah mempertimbangkan dan saya lihat akan lebih efisien lagi kalau kita tingkatkan anggaran tapi fokus ke daerah 3T. Saya yakin itu ditepokin tangan. Ini sudah saran gratis loh ini dari Adit nih. Harusnya saran manusia mahal loh ini. Saya ngomong gini, biar pulang saya gak kenapa-napa lu.
Enggak lah. Saya punya anak istri. Ya, enggak lah. Ini podcastnya nggak sebesar podcast lain kok. Ya, sekarang saya tanya, aktivis kontras yang disiram air keras emang dari podcast apa? Apa yang kemarin ya? Nah itu berarti nggak sebesar itu dong. Kemarin tuh apa ya? Nah, Gua lupa. Pak Hermanto Usman dari podcast apa? Oh itu lebih kecil lagi kayaknya. Nah makanya daripada itu maksud saya. Iya. Nah makanya. Tapi maksud saya benar. Saya maksud saya gini. Gini loh. Ya udahlah sejangan lanjutin. Begitu aja dah. Ya, begitu dah. Anyway, oke. Ternyata masuk juga cukup jauh ke politik. Balik lagi ke kondisi sekarang ini. Lu kan banyak memberi saran juga ke company-company, ke investor-investor yang gue yakin mereka juga punya kekhawatiran. Nah, kekhawatiran dalam negeri tadi udah lu gambarkan mengenai bagaimana defisit, MBG, kondisi pasar saat ini, apalagi tutup lebaran dan lain-lain. Itu kekhawatirannya cukup besar loh itu. Ditambah lagi dengan Iran. Kalau kita banyak melihat apa yang prediksi soal Iran ini akan kemana, banyak yang memperkirakan ini belum apa-apa nih. Betul. Iran Rata-rata ini belum apa-apa. akan prediksi kan bisa 3 bulan perangnya. Exactly. Dan bahkan bisa ada hal besar dalam 2-3 bulan gitu. Karena Iran ini lagi mencoba mengumpulkan diri sebelum akhirnya menunjukkan sikapnya. Betul. Dan itu bisa makan waktu 2-3 bulan, kita nggak tahu berapa lama gitu. So dalam 3 bulan ke depan ketidakpastian ini masih sangat lingering di udara. Sementara Amerika sedang menghabiskan hampir perkiraan ya 0,5 sampai 1 miliar per hari di perang Iran ini. Ini miliar dolar loh, ini bukan miliar rupiah. Miliar rupiah mah mereka nggak peduli amat, ini miliar dolar per hari. Nah, investor, pengusaha yang mungkin lo ajak ngobrol juga atau mungkin yang bekerja sama dengan lo menghadapi ini tuh mereka ngapain? Yang pertama, udah pasti per 14 Maret ini semua pasti siap-siap pegang tunai semua. Karena mereka ini kan buat orang kecil ini adalah masa-masa waduh harus irit-irit. Ya. Buat investor ini masa-masa harus belanja sebesar-besarnya. Jadi mereka maunya liquid sekarang. Iya, belanja apa? Belanja saham, belanja emas, belanja apapun yang bisa dibelanjain dari duitnya. Jadi udah pasti sekarang semua investor yang masuk akal ya, pasti lagi masuk ke saham-saham yang lagi jongkok sekarang kan. Sekarang semua saham pada jongkok nih. Beberapa aku nggak sebut emiten. Itu mereka ya lagi masuknya. Supaya apa? Supaya nanti kan keadaan tidak mungkin begini terus dong. Ya kecuali dia perang nuklir. Which is menurutku nggak mungkin deh. Tapi kalau misalnya kalau perang nuklir, dugaanku itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat lah. Karena kepentingan global, elit-elit global itu pasti rusak semua kalau nuklir perang. Dia lebih rugi lah. Dia nggak mau juga. Jadi itu pasti ancam-ancaman aja. Tapi masalahnya adalah saat nanti kondisinya udah lebih baik, saham-saham yang di bawah kan pasti naik dong. Pasti naik. Yang sahamnya memang sekarang lagi under value nih. Nah, orang sekarang lagi belanja nih. Semua kesempatan belanja. Tapi masalahnya kalau pebisnis dia bukan investor. Nah, bisnisnya goyang dong nih. Bisnisnya gimana? Nah, itu kondisi itulah yang ditakutkan kalau misalnya ternyata nanti ada PHK. Kalau ternyata ada hal-hal model begitu, PHK lah inilah itulah segala macam, kan itu langsung dampaknya tuh langsung ke masyarakat yang paling bawah kan. Lah orang yang di masyarakat paling bawah waktu dia di PHK, dia benar-benar nggak punya duit buat makan, dia nggak punya duit tabungan, dia nggak punya duit buat makan, dia duitnya sisa cuma buat hidup 2 minggu lagi. Nah kalau perangnya masih 3 bulan terus dia nggak punya kerjaan, dia ngeliat berita setiap hari stres, terus dia pikir apa gue jarah aja ya, gue butuh makan. Nah ngerti gak maksudnya? Artinya kepentingan menjaga stabilitas ekonomi itu besar banget. Karena betul bisa gak polisi langsung tangkapin yang menjarah? Bisa. Tapi yang ditangkap rakyat miskin juga, yang sebenarnya dia ngelakuin itu gara-gara udah terpaksa. Terus emang masyarakat miskin ngejarah wilayah mana yang dipikir? Pik. Pik itu jauh bener dan penjagaannya pasti kuat banget kan. Ujung-ujungnya yang kena selalu apa? Yang dijarah. Daerah yang sama-sama kecil, yang punya toko juga orang susah juga. Maksudnya yang punya toko juga kagak kaya banget. Yang dijarah tuh bukan konglomerat. Konglomerat mah dari penjarahan turun berapa sih? Cuman orang-orang yang ya hidupnya dari turun temurun jualan toko listrik di situ, jualan toko sembako. Justru itu yang akan dia yang jadi korban duluan kan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh harus dikalemin. Nah, detik ini jujur ngomong, ini bolanya benar-benar ada di pemerintah. Kebijakan keuangan pemerintah, keputusan-keputusan itu penting banget. Cara pemerintah komunikasi jangan nambah-nambah masalah dah. Jangan ngomong-ngomong yang aneh-aneh. Udah 3 bulan ini tenang-tenang dulu. Karena coba bandingin datanya jangan cuma di Indonesia dah. Kemarin kan Pak Purbaya juga bandingin data sama negara-negara Asia lainnya.
itu juga kan banyak kehantamnya malah lebih parah daripada Indonesia. Iya. Nah, kita ini ekonomi lebih gampang pulih, lebih gampang stabil karena kita jujur ngomong, ini efek negatif yang jadi positif adalah konsumeristik kita. Kita anggaran belanja rumah tangganya tuh gede banget. Iya. Jadi kalau negara lain sangat bergantung sama pilar bisnisnya dia nih. Kalau bisnisnya dia stop belanja, selesai nih perkara. Kalau kita tuh tulang punggungnya tuh utama, salah satunya itu adalah pembelanjaan rumah tangga. Iya. Dan kita cukup konsumeristik, ibarat kata mau kayak bagaimanapun kondisi dunia, lipstick, skincare mah tetap beli. iPhone terbaru tetap Iya dibeli. tetap. Waduh, Iran Selat Hormuz, bahaya nih. Betul. Makannya tadi dia di warteg nasi, ayam, perkedel, telur. Sekarang cuma nasi kuah. Bukber 4 hari berturut-turut. Iya, tapi kopi mah tetap mahal. Gaya hidup mah tetap kencang. Iya. Tapi itu jelek kan. Iya. Cuman itu positifnya buat ekonomi cukup jadi Berjalan. nahanin nih. Cuman kalau sampai benar-benar kagak pegang duit lagi bagaimana? Iya. Jadi beberapa bulan ini menurutku pebisnis sebisa mungkin separah-parahnya. Jangan sampai ambil keputusan yang terlalu agresif. Kalau sampai nggak bisa bayar full, seenggaknya mungkin bayar setengah atau karyawan tetap di ini, atau udah WFH supaya karyawan nggak usah bayar makan, nggak usah bayar Transport. ongkos. Seenggaknya kalau WFH dulu cukup nenangin hati lah, mereka tuh kayaknya nggak ini banget. Nah, tapi kan beberapa negara memang udah ngelakuin WFH. Kita kayaknya kalau ngelakuinnya cukup bijak deh. Kalau kondisi nanti makin ya. Kalau sekarang memang belum kelihatan banget. Seakan-akan pemerintah punya solusi. Seakan-akan sekalipun Selat Hormuz kenapa-napa, kita punya cadangan minyak katanya dari 20 Asia hari. Tenggara, Asia dan segala macam kan, sumbernya lain kan. Kalau 20 hari kan Pak Bahlil udah jelasin Betul, ya. bahwa ya 20 hari tapi kan hari ini dipakai masuk lagi. Masuk lagi. Seakan-akan masuknya bukan dari Selat Hormuz doang. Ya silakan. Rakyat mah kagak mau tahu. Yang penting bawang jangan naik. Iya. Apa jangan naik. Iya. Nah, saya suka caranya Bu Shirley. Bu Shirley Juanda. Dia ngecekin harga. Dia udah tahu headnya harusnya jualnya paling tinggi berapa. Dia ngecek langsung ke pasar. Dia ngecekin ternyata banyak pasar yang jual mahal. Bukan gara-gara dia ngambilnya bukan dari Bulog langsung. Karena ngambilnya bukan dari Bulog langsung, harga minyak beras apa segala macam, harga sembakonya ya jadi lebih mahal. Dia ngambil tangan ini. Bu Shirley, makanya saya apresiasi banget yang pas dia langsung, ibu nanti orang Bulog langsung lempar ke ibu. Jadi ibu dia udah dikasih margin. Jadi ibu beli dari Bulog angka sekian, ibu jual angka sekian. Iya. Karena kalau nggak langsung turun, cuman kayak wah, kami membuat himbauan, ajakan kepada pedagang untuk nggak bisa lah. Jadi turun langsung, ini langsung. Nah, Bu Shirley ngancemnya pinter. Kalau ibu nggak turunin, saya suruh Bulog buka langsung di sini. Selesai deh tuh Mau pedagangnya. gak? Iya. Nggak mau kan? Ibu ambil dari sini. Iya. Pedagang bukannya jahat. Dia kagak tahu. Iya. Loh, saya nggak tahu. Saya ngambilnya dari pedagang lain lagi. Iya. Nah, maksudnya jangan sampai cuman untung secuil marginan pedagang. Rakyat taunya cuman apa? Wah, harga naik. Iya. Konyol nanti. Tapi kalau dilihat kok nggak untung juga sampai petaninya, ternyata ada 1-2 doang yang pemainnya gitu yang untung. Udah, pemerintah coba turun langsung, jagain langsung harganya di pasar induk langsung tuh, cek-cekin tuh. Itu kan gampang, itu kan bukan kerjaan susah itu mah. Tapi gue setuju sih bahwa memang butuh pendekatan dan kreativitas out of the box dari pemerintah juga di masa-masa seperti ini. Sangat. Gitu, ya kan? Terutama mulutnya itu loh. Itu kan, makanya pendekatan tuh sangat-sangat penting. Jangan sampai kondisi yang udah lagi sensitif nih gitu, kondisi di mana orang-orang ini lagi agak bergelantungan dengan harapan yang mereka miliki, dengan apapun yang mereka miliki, justru kata-kata yang salah yang akhirnya membuat mereka tuh mungkin masuk dalam panic mode dan lain-lain gitu. Iya. Juga itu tadi ya, kalau nggak salah Filipina kan yang akhirnya mengatur hari kerja itu dikurangi, ya, 4 hari, 4 hari ya. gitu-gitu. Itu kan kreativitas yang silakan aja gitu, pemerintah itu muncul dengan ide-ide seperti itu. Salah satu misalkan kayak Jakarta nih, disarankan WFH udah seminggu sebelum Lebaran. Ya, WFH itu mau dipakai untuk apa ya silakan aja gitu. Apakah lu mau pulang kampung duluan, kerja dari kampung, setidaknya itu akhirnya membuat agak nggak terpusat nih orang mudiknya gitu. Bisa terpisah-pisah jadwal mudiknya dan itu membantu gitu. Jadi bener sih butuh kreativitas, tapi jangan juga salah dalam penyampaiannya tuh. Betul. Dari pemerintah. Kalau saya jadi pemerintah di 3 bulan ini, mulai dari 14 Maret sampai kira-kira Juni, di kondisi yang paling genting ini, yang kita nggak tahu arah politiknya mau kemana, yang akan saya lakuin adalah pakai teknik paling lama dari ribuan tahun yang lalu yang selalu berhasil buat nenangin rakyat.
distract dengan entertainment. Saya serius kalau kondisi lagi begini, saya pasti akan distract dengan entertainment. Saya akan bikin nggak tahu dah mau acara dangdut pemerintah gimana caranya, pokoknya undang entertainment industri, entertainment bisnis. Pikirin entertainment Bikin apa yang bakal seru. Piala Dunia dibikin. Oke deh, kali ini pemerintah yang bayarin ininya izin tayangnya, jadi semua nanti bakal nobar bareng Pokoknya ini masa-masa 3 bulan ini masa-masa harus didistract sama entertainment. Karena kalau nggak didistract sama entertainment, terlalu fokus ke dunia-dunia begini, terlalu gampang ditoel-toel. Nah, dan saya nih prinsip begini, pemerintah mau sejelek apapun, ya dia tetap sopir busnya. Nah, kalau kita toyor-toyor tuh sopir terus dia nyetirnya ngaco terus nabrak, kita mati juga di sini. Jadi kita harus jaga nih bagaimana nih. Ya udah deh, kalau kondisi lagi panas kita nyanyi di bus ya kan. Jadi apa dah, mau idol, mau apa, mau cara bagaimana, pokoknya entertainment yang positif. Jadi yang panas-panas itu nanti turun. Ini podcast begini nih kalau bisa di algoritma nih, yang kayak gini dinaikin. Tapi kalau proses panas-panas, politik yang panas-panasin, turunin dulu dah. Supaya jangan makin ribut. Ya, Metagot, apa Google God, apalah itu algoritma yang mengatur itu ya, tolonglah ya dinginkan negara ini gitu ya. Please gitu ya. Jadi jangan yang muncul yang jelek-jelek mulu, jadi bangun tidur kayak ini stres bener. Dia pokoknya lucu-lucu aja. Tampilin Robby Tremonti kayak. Udah. Ya pokoknya apa dah. Apa sih yang sekarang misalnya lagi apa Fajar Sad Boy, stand up comedy, apa pokoknya yang kayak gitu-gitu deh. Robby pesannya jelas kok, yang waras ya itu tolong dipegang itu, yang waras ya oke. Dit, makasih banyak. Ini kayaknya kita bisa 5 episode lagi. Next time moga-moga lu bersedia hadir lagi di Manusia Masa Depan. Selalu seru obrolannya. Thanks a lot sekali lagi. Makasih banyak sudah hadir di Manusia Masa Depan. Good luck, sukses terus Adit, dan kita ketemu lagi kesempatan lain. Thank you Mas. See you. Thanks a lot. Thank you.